Kita harus berpuasa ketika orang-orang yang sedang haji itu wukuf di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ervin Walida dari Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah Jawa Timur. Selamat datang di PWMU TV. Kali ini kita akan membahas permasalahan yang sedang aktual kali ini tentang perbedaan Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah. Telah hadir bersama kita semuanya Kiai Abdul Basit LC MPDI dari Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selamat siang, Ustaz. Selamat siang. Dan Kiai Ahmad Mukarram M.Hum selaku Ketua Divisi Hisab dan Falak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Selamat siang, Ustaz. Harus berpuasa ketika orang-orang yang sedang haji itu wukuf di Arafah. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada Kiai Mukarram, seharusnya seperti apa orang-orang sampai ada yang berbicara begini, kalau seandainya kita nggak puasa ya di hari Arafah, di hari yang sama dengan orang-orang wukuf di Arafah, maka itu haram sampai seperti itunya. Nah, bagaimana ini sikapnya? Terima kasih Mbak Arvin. Begini, selama ini Mas, bukan hanya sejak dulu memang sudah ada dua pendapat terkait dengan puasa Arafah karena perbedaan Idul Adha, pendekatan Idul Adha. Ada dua pendapat yang paling populer. Ada yang menyatakan memberikan makna puasa Arafah itu dhorob makan begitu, sehingga kemudian puasa Arafah itu harus dikerjakan bersamaan dengan wukufnya para Arafah. Tetapi pendapat ini rupanya tidak populer, meskipun Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan kitab-kitab lain misalnya berpendapat seperti itu. Jumhur fuqaha menyatakan bahwa puasa Arafah itu harus dikerjakan dengan makna dzaruf zaman, sesuai dengan kalender Qamariyah di masing-masing negara. Karena bagaimanapun nanti pasti berbeda, ada perbedaan seperti itu. Nah, munculnya persoalan itu karena begini, ada istilah siyamu yaumi Arafah, itu. Sehingga kemudian orang berpendapat bahwa ini puasa Arafah itu harus dikerjakan bersamaan dengan wukuf di Arafah, karena seolah-olah istilah Arafah itu baru dikenal di musim haji, padahal sebenarnya tidak. Ada riwayat begitu. Dari Hunaydah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Arafah. Ya. Wa yawm Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awal itsnaini min asy-syahr wal khamis. Kata sebagian istri Rasul, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah biasa berpuasa setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Oh gitu. Lalu beliau juga biasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram Asyura. Kemudian Ayyamul Bait ya 13, 14, 18, 15. Kemudian biasa beliau berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Jadi sebelum adanya perintah haji itu Rasulullah sudah berpuasa. Oh iya iya. Hadis yang perlu ditangkap itu menyatakan seperti itu. Gitu ya. Lalu ketika pada tahunnya haji itu kan 8 Hijriah ya, diperintahkan. Oke. 9 Rasul gagal. Tahun yang ke-10 ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa, sedang wukuf di Padang Arafah, melaksanakan ibadah haji, dan beliau sedang wukuf di Arafah. Para sahabat itu kusak-kusuk tentang apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa atau tidak ya? Pada tanggal 9 Dzulhijjah itu. Ya, untuk mengatasi persoalan itu, salah seorang istrinya Maimunah radhiyallahu anha, dia mengatakan bi anna syakku an siyami Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Fa arsalat ilaihi bihilabin wa huwa waqifun fil mawqif. Fa syariba minhu wan nasu yanzurun. Itu kata Maimunah. Karena para sahabat kusak-kusuk nanti puasa atau enggak, ya puasa enggak. Lalu Maimunah ngambil inisiatif mengirimkan minuman susu
kepada Rasulullah yang sedang wukuf di Arafah, dan beliau meminumnya. Ketika minum itu nasu yang turun, para sahabat melihat itu selesai. Oke. Jadi para sahabat menjadi tahu, oh ternyata Rasul itu tidak berpuasa ketika wukuf. Nah, ini tidak berhenti di sini saja. Dalam pandangan Ibnu Hajar Al Asqalani, di dalam kitab beliau dalam kitab Fathul Bari, ya, juz 6 halaman 268. Bagi Ibnu Hajar, kusuknya para sahabat tentang apakah Rasul itu berpuasa atau tidak ketika beliau sedang wukuf, itu menjadi bukti bahwa rupanya Rasul dan para sahabat itu sudah biasa berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah meskipun belum ada perintah ibadah haji. Oke. Menarik ini. Iya, benar. Ya, poinnya di sini. Tidak pernah diungkap oleh orang seperti ini, pendapat Ibnu Hajar ini. Di WA itu banyak persoalan tapi tidak pernah mengungkap ini. Nah, ini perlu sekali ya diungkapkan. Ya, sehingga kemudian orang kita tidak perlu. Oke. Lalu begini, yang kedua, argumen mayoritas ya, jumhur fuqaha, bahwa puasa Arafah itu dikerjakan sesuai dengan kalender qamariyah di masing-masing wilayah. Sekarang kalau ada tuntutan puasa Arafah itu harus bersamaan dengan wukufnya jamaah haji di Mekah, bagaimana dengan muslim yang tinggal di negara-negara yang memiliki rentang perbedaan waktu yang panjang? Saya beri contoh, Mbak Ervin. Waktu Saudi Arabia dengan WIB saja ada perbedaan waktu 4 jam 20 menit 41,33 detik Indonesia Barat. Kalau dengan Indonesia Timur berarti 6 jam 20 menit kan? Benar. Anggap 6 jam 20 menit, itu perbedaannya. Wukuf itu kapan dimulai? Atau puasa Arafah itu kapan dimulai? Pada saat munculnya Fajar Shadiq tanggal 9. Muslim di Papua sekarang berpuasa karena mereka beranggapan ini sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah. Saya berpuasa. Puasa dimulai saat subuh. Ketika di Papua orang mulai puasa jam 4 waktu Papua sana. Di Arab Saudi masih jam 10 atau jam 11 malam. Oh, berarti mendahului ya. Wukuf di Arafah. Iya enggak? Iya, belum ada benar. wukuf di Arafah. Ya, Basit. Mendahului. Ya, masih jam setengah 11. Wukuf itu dimulai ketika zuhur sampai terbenam matahari. Oke, sekarang besoknya orang di Arafah, wukuf di Arafah jamaah haji. Dimulai jam berapa? Zuhurnya jam 12. Ketika jamaah haji wukuf jam 12 waktu sana, Saudi Arabia, Muslim di Papua itu sudah pukul 6:30. Orang sudah berbuka puasa. Lalu kapan bisa ketemu? Ya. Kalau mengatakan harus berbarengan, kapan? Nggak bisa. Itu baru Indonesia Timur. Bagaimana dengan negara-negara di daerah Balkan misalnya, yang dekat kutub, yang relatif perbedaan waktunya sangat besar, sangat signifikan, melebihi Indonesia Timur. Bagaimana? Tuh, yang ketiga sekarang, kalau memang harus berbarengan dengan wukufnya jamaah haji, lalu bagaimana Muslim 300 tahun lalu, 203 tahun yang lalu berpuasa Arafah, sementara IT belum diketemukan orang, bagaimana mereka bisa memperoleh informasi kapan wukufnya jamaah haji? Nah, itu ya, nggak ada TV, nggak ada informasi yang disampaikan. Iya, masuk akal sekali. Nah, ini pemirsa PWMU TV yang berbahagia, semakin panas juga ini ya, semakin siang semakin panas perdebatan kita pada siang hari ini. Nah, kita langsung aja nih pada bagaimana menyikapi hal ini, menyikapi perbedaan ini. Barangkali sebelum menyikapi, saya ingin memberikan data lengkap. Oke, siap. Saya punya catatan mulai tahun 1991. Ya. Wah, itu perbedaan saya lahir. Idul Adha, khusus Idul Adha nih ya. Khusus Idul Adha. 91 itu Saudi lebih dulu, 22 Juni. Muhammadiyah pemerintah sama 23. Oke. Lalu 97 sama. Tahun 97 atau 1423. Saudi 17 April. Pemerintah dan Muhammadiyah 18 April. Lalu yang menarik tahun 2003, 1424 Hijriah. Ya, 40 keliru ini. Di Muhammadiyah bareng Saudi 11 Februari, tapi pemerintah plus Nahdlatul Ulama 12 Februari. Tahun 2004 bareng. Tahun 2005
Nahdlatul Ulama dan pemerintah duluan. Belakangan lagi berbeda lagi. Muhammadiyah dan Saudi 20 Januari, lalu pemerintah dan Nahdlatul Ulama 21 Januari, beda. Lalu kemudian tahun 2006 itu beda. Saudi tanggal 30 Desember, Muhammadiyah dan pemerintah sama, 31 Desember. Tahun 2007 Saudi 19 Desember, Muhammadiyah pemerintah sama, 20. Ya. Lalu tahun 2008, 2009 sama semua. Coba saya kutip yang beda. Ya, tahun 2010 Muhammadiyah dengan Saudi bareng 16 April, 16 November, tapi pemerintah dan NU tanggal 17 November. 2011, 12, 13 sama, 2015 beda lagi. Saudi dengan Muhammadiyah 4 Oktober, NU pemerintah tanggal 5 Oktober. Yang menarik tahun 2015. 2015 itu Muhammadiyah mendahului 23 September, sementara Saudi dan NU di sini pemerintah 24 September. Ini mungkin tidak banyak diketahui oleh orang. Saya yakin pimpinan juga lali ini. Ya, tapi saya punya catatan. Ya, 23 September. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa mendahului? Kok bisa mendahului? Belum ada jamaah haji belum buku. Kok kita mendahului lah? Ini pertanyaan. Ya itu tadi. Begini yang harus diketahui oleh warga Perserikatan. Saudi itu menggunakan dua cara. Ketika puasa atau Idul Fitri, mereka menggunakan kalender Ummul Qura. Kalau menggunakan kalender Ummul Qura, besar kemungkinannya bersama dengan Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal. Tetapi khusus untuk Idul Adha, Saudi menggunakan ru'yat dengan imkanur ru'yat 2 derajat. Minimal sama 2 dengan derajat. Pemerintah Indonesia. Kenapa tahun 2015 Muhammadiyah duluan? Karena di sini sudah ketinggian hilal memang 0 derajat 19 menit. Bagi Muhammadiyah besoknya sudah masuk. Tapi di Saudi tidak memenuhi kriteria karena kurang dari 2 derajat. Nah ini yang harus diketahui oleh teman-teman seluruh anggota Muhammadiyah. Supaya mereka tidak lagi mempersoalkan, malah ada yang kenapa soal Muhammadiyah itu tidak begini macam-macam. Ini Muhammadiyah mendahului. Gitu ya. Ini pentingnya kita mengetahui sejarahnya. Lalu, kemarin tanggal 18 berbeda lagi. Ya, Saudi duluan, 21 Agustus, lah Muhammadiyah sama pemerintah sama 22 Agustus. Nah, tahun 2022 22 bareng. Sekarang ini beda lagi. Ya, kenapa kok berbeda? Muhammadiyah dengan Arab Saudi 22 aja. Karena hilal di sana sudah 2 derajat lebih. Ya, 2 derajat 19 menit. Di sini tidak memenuhi kriteria 3 derajat. Andai kata kriteria imkanur ru'yat itu tidak diturunkan dari 2 menjadi 3, mungkin bareng. Iya. Tapi karena pemerintah menaikkan itu, maka terjadi perbedaan. Oke, tambahan lagi. Ya, tahun 2024 besok Ramadannya beda. Ya, 2025 Ramadan dan Dzulhijjahnya beda. Sudah dipastikan berarti. Pasti, ya, saya sudah gitu. Tahun 2026 Syawalnya beda. Ya, 2027 2028 bareng KP. Jadi bisa dipersiapkan ini. 2029 Dzulhijjahnya beda lagi. Lalu 2030 ya, Dzulhijjah beda lagi. 2031 Syawalnya beda. Mudah-mudahan kita ini masih hidup. Iya, perhitungannya udah melampaui. Katanya sampai 2046 itu akan terjadi perbedaan terus, Mas. Baik. Jadi mulai tahun ini sampai 2046. Belum saya. Apa masih hidup itu akan terjadi perbedaan 7 kali. Iya, baik. Terima kasih. Ya, sobat PWMU TV yang berbahagia. Nah, sekarang kita mau beralih nih ke Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya, terkait bagaimana kita menyikapi hal ini. Nah, karena nih
perbedaan ini pasti memicu konflik ya, pasti itu. Beberapa waktu lalu sampai sempat ramai di media sosial tentang oknum BRIN, ya AP Hasanuddin, yang menantang untuk menghalalkan darah warga Muhammadiyah karena perbedaan Idul Fitri. Nah, bagaimana seharusnya warga Muhammadiyah menyikapi hal ini secara bijak, dan bagaimana juga perintah nih, putusan dari Majelis Tabligh bagaimana untuk warga Muhammadiyah menyikapi?